Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. InsyaAllah kita akan teruskan pelajaran fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi rahimahullah ta'ala. Kita sudah selesai kemarin pembahasan syarat-syarat solat, syarat-syarat sahnya solat, yang mana syarat-syarat ini adalah berada di luar solat. Jadi syarat suatu ibadah dijelaskan oleh para ulama itu dia berada di luar ibadah, seperti persiapan sebelum seorang memasuki ibadah tersebut, dan sifatnya itu wajib. Nah, setelah seorang telah memenuhi syarat-syarat solat tersebut, maka dia akan masuk pada solat. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, sifatus solah, sifat solat atau tata cara solat. Nah, di sini penulis membawakan secara global bagaimana cara solatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari takbir, dari takbiratul ihram sampai salam. Beliau akan bawakan dari awal sampai akhir secara global tanpa menyebutkan dalil secara rinci. Tujuannya agar tergambar sebelum beliau masuk pada dalil-dalilnya secara rinci. Tujuan dibawakan sifat solat ini secara global agar tergambar dalam benak kita, dalam benak pembaca, itu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam solat dari awal sampai akhir. Dan tentu apa yang beliau sebutkan, tata cara solat ini dari awal sampai akhir itu sesuai dengan apa yang beliau kuatkan, sesuai dengan apa yang beliau kuatkan dari perselisihan para ulama. Karena dari awal kita ketahui bahwasanya ketika kita mempelajari fikih ibadah itu tidak akan lepas dari perselisihan para ulama di dalamnya. Maka apa yang beliau jelaskan di sini adalah sesuai dengan apa yang beliau kuatkan, tentu berdasarkan dalil-dalil yang insyaallah setelah itu beliau akan bawakan dalil-dalilnya. Beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu diantara faedahnya adalah menunjukkan istimrar, kebiasaan. Kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza qama ila sholati, jika beliau berdiri menuju salat atau berdiri untuk salat, istaqbala al-Ka'bah, beliau menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Qa'iman, dalam keadaan berdiri. Qariban, dalam keadaan mendekat, minas sutrati, ke sutroh, mendekat ke sutroh. Itu pembatas antara orang yang sholat dengan orang yang lewat di hadapannya. Jadi disyariatkan menggunakan sutroh ketika sholat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya al-a'mal, setiap amal itu binniyat, pasti dilakukan berdasarkan niat. Jadi seorang itu ketika melakukan suatu amal
pasti yang mendorong dia melakukan amal itu adanya niat. Ini kalau orang yang sehat akalnya. Kalau orang yang sehat akalnya, setiap kali dia melakukan sesuatu, amal apa saja, baik itu amal ya ibadah atau amal duniawiyah ataupun amal yang soleh atau amal yang jelek, pasti ada terdorong oleh suatu niat, berdasarkan suatu motivasi, suatu niat. Wa inna malikul limri'in manawa, dan hanya saja bagi setiap orang itu mendapatkan manawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi Nabi SAW bersabda demikian. Ya, Syekh mengatakan ini, membawakan hadis ini untuk menunjukkan ya bahwasanya wajibnya seorang berniat ketika dia akan sholat, dan itu masuk pada syarat sholat kemarin, niat. Ini. Jadi Nabi berdiri menghadap kiblat, mendekat ke sutrah, dan beliau tentu berniat dalam hati, karena beliau mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sekali lagi niat sudah kita bahas kemarin, perkataan penulis ya tempatnya di hati. Tidak ada asar riwayat baik yang sahih maupun yang dhaif, yang musnad, yang bersambung maupun yang mursal, yang terputus dari Nabi SAW bahwa beliau talaffuz bin-niyat, mengucapkan niat, atau beliau memerintahkan sahabat talaffuz bin-niyat. Tidak ada. Dan juga tidak dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan para imam setelah mereka. Tidak pernah melakukan talaffuz bin-niyah. Naam. Kemudian beliau lanjutkan, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam," kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam yastaftihu, membuka as-salata, salat beliau, biqaulihi, dengan ucapan Allahu akbar, takbir. Ya, inilah yang namanya takbiratul ihram. Ya, beliau membuka salatnya dengan ucapan Allahu akbar. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'a takbir, dan beliau adalah mengangkat yadayhi, kedua tangannya, ma'a takbir, bersamaan dengan ketika beliau takbir. Ya, bersamaan dengan ketika beliau takbir. Tsumma yada'ul yumna, kemudian beliau meletakkan tangan kanan beliau yang kanan alal yusra, di atas tangan beliau yang kiri, fauqa sadri, di dada beliau, ya, di atas dada beliau. Tsumma yarmi, kemudian beliau melemparkan bi basarihi, pandangan beliau, nahwal ard, ke arah tanah, ke arah bumi, ya, ke tempat sujud. Jadi tidak diangkat begini, atau tidak menghadap ke depan. Tidak diangkat dan tidak ke depan, tapi ke arah bumi, ya, di tempat sujud. Kemudian beliau lanjutkan lagi, "Tsumma yastaftihul qira'ata bi ad'iyatin katsiratin mutanawwi'atin." Kemudian yastaftihu, beliau memulai al-qira'ah, membaca, ya, bi ad'iyatin, dengan doa-doa yang katsiratin, yang sangat banyak, mutanawwi'atin, yang bermacam-macam. Ini namanya doa apa? Istiftah, ya. Yang di sini Syekh mengatakan banyak bentuknya dan banyak macam-macamnya. Doa ya istiftah atau doa iftitahnya Nabi SAW ada bermacam-macam. Dan kita usahakan menghafal semuanya agar bisa kita amalkan semua. Jadi jangan seumur hidup hanya berpegang dengan satu macam doa ya iftitah, ya. Jadi usahakan kita bisa hafal, ya, macam-macam doa iftitahnya Nabi SAW agar kita bisa amalkan semua. Nah, ini kata Syekh, banyak dan bermacam-macam doanya beliau. Yahmadullah ta'ala fiha, beliau memuji Allah Ta'ala di dalam doa tersebut. Wa yumajjiduhu, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yusni alaihi, dan menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu. Kemudian setelah beliau membaca surat atau doa iftitah yang bermacam-macam itu, kemudian thumma yasta'idzu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Kemudian beliau membaca isti'adzah, doa perlindungan kepada Allah Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Thumma yaqra'u bismillahirrahmanirrahim wa la yajhar biha. Kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dan beliau tidak mengeraskan bacaan basmalah tersebut. Jadi dibaca secara sir. Thumma yaqra'ul Fatihata. Kemudian setelah membaca basmalah dengan sir, beliau membaca yaqra'ul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Wa yaqta'uha ayatan-ayatan, dan beliau memutus pembacaan surat Al-Fatihah tersebut dipotong ayat demi ayat. Tidak dibaca satu nafas, tidak ada. Nabi membacanya satu ayat. Tidak dibaca dua ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak begitu. Beliau putus-putus satu ayat. Apalagi dibaca dari awal sampai akhir satu napas, sampai waladhdallin. Nah, ya, jadi perhatikan para imam, ya. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi beliau membaca satu ayat surat Al-Fatihah. Fa idza intaha minal Fatihati, dan apabila beliau telah selesai dari membaca surat Al-Fatihah, qala amin. Beliau mengatakan amin. Ya, jadi imam juga ya disyariatkan mengucapkan amin. Wa yujhiru wa yamuddu biha, dan beliau mengeraskan bacaan amin dan memanjangkan dengan bacaan amin tersebut sautahu, suaranya. Ya, amin itu dikeraskan dan dipanjangkan sesuai dengan ya kaidah, ya. 2 harokat saja cukup. Amin, ya. Tidak perlu terlalu panjang. Tsumma yaqra'u ba'dal Fatihati surata ghairiha. Kemudian beliau membaca setelah surat Al-Fatihah surat yang lain. Naam. Wa kana yutiluha ahyanan, dan beliau biasa terkadang memanjangkan bacaannya, ya. Surat yang beliau baca panjang terkadang. Wa yuqassiruha ahyanan, dan terkadang beliau pendekkan begitu. Jadi terkadang beliau baca surat panjang, terkadang beliau baca surat pendek. Nah, ini ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membaca dalam salat beliau. Jadi Al-Fatihah dimulai dengan basmalah tapi sir, kemudian membaca Al-Fatihah dipotong ayat demi ayat, kemudian membaca ayat surat setelah Al-Fatihah, terkadang beliau panjangkan, terkadang beliau kasih ya pendek saja. Wa kana, dan beliau biasa yajharu bil qiraati fi sholati subhi. Beliau mengeraskan yajharu bil qiraah. Beliau mengeraskan bacaan pada salat subuh. Ya. Jadi pada salat subuh jahar, dikeraskan bacaannya. Wa fi raq'ataini al-ulayaini minal maghrib wal isya. Dan mengeraskan bacaannya juga pada 2 rakaat pertama dalam salat maghrib dan salat isya. Wa yusiru biha fi dhuhri wal asri, dan beliau mensirkan, memelankan bacaannya pada salat zuhur dan salat asar. Wa thalithati minal maghrib wal ukhrayaini minal isya, dan juga beliau mensirkan, memelankan bacaannya pada rakaat ketiga dari salat maghrib dan 2 rakaat akhir dari salat isya.
Gitu. Jadi yang jahar apa? Subuh jahar semua rakaat pertama dan kedua, kemudian maghrib dan isya rakaat pertama dan rakaat kedua itu jahar, kemudian yang sir zuhur dan asar semuanya sir, kemudian rakaat ketiga dari salat maghrib dan rakaat ketiga dan keempat dari salat isya. Insyaallah ma'ruf ya. Dan terkadang beliau juga mengeraskan pada salat Jumat. Ya, mengeraskan bacaan pada salat Jumat 2 rakaat wal idain, dan juga pada dua salat Id, yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Wal istisqa, dan juga mengeraskan pada bacaan salat al istisqa, salat untuk meminta hujan. Wal kusuf, dan salat ketika gerhana. Jadi bacaannya jahar pada saat itu. Salat Jumat, salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, dan istisqa dan salat kusuf. Itu. Wa kana yaj'alu rak'atainil akhirataini, dan beliau biasa menjadikan rak'ataini 2 rakaat al-akhirataini yang terakhir ya aqsar ya lebih pendek minal ulayaini ya lebih pendek dari 2 rakaat yang pertama. Jadi dalam salat Isya misalnya beliau menjadikan 2 rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat itu bacaannya lebih pendek dari rakaat pertama dan kedua, gitu. Qadra nisfi, setengahnya, seukuran setengah, begitu. Jadi kalau misalnya kalau bisa digambarkan agar lebih kita mudah paham, kalau misalnya di rakaat pertama ya beliau membaca apa? Rakaat pertama dan kedua membaca 100 ayat. Berarti mungkin rakaat yang ketiga dan keempat membaca apa? 50 ayat misalnya begitu. Ya. Qadra khamsi asyrati ayat. Nah, ini sepanjang atau seukuran berapa? 15 ayat. Pada rakaat ketiga dan keempat. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat dan ketiga dan keempat itu tetap membaca apa? Surat. Ya, setelah Al-Fatihah tetap baca surat. Rakaat ketiga pada salat Maghrib atau rakaat ketiga dan empat pada salat Isya, Zuhur dan Asar tetap beliau baca surat, tapi lebih pendek dari yang rakaat pertama dan yang kedua. Di sini kata Syekh ya kurang lebih hanya sekitar apa? 15 ayat. Wa rubbama iktasara fihi ma'al Fatihah, dan terkadang beliau hanya mencukupkan diri pada 2 rakaat terakhir itu dengan surat Al-Fatihah. Jadi cuma baca Al-Fatihah saja terkadang begitu. Jadi boleh baca ayat setelah Al-Fatihah, boleh cuma sampai Al-Fatihah saja. Nah, lanjut. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam idza faragha minal qiraati, setelah selesai membaca surat ya sakata saktatan, beliau diam sesaat. Beliau diam sesaat selesai membaca surat, jadi tidak langsung habis surat langsung cepat-cepat rukuk ya. Tidak langsung setelah surat langsung cepat-cepat rukuk, tapi beliau diam dulu sebentar tapi tidak lama ya. Summa rafa'a yadayhi wa kabbara wa raka'a, maka beliau mengangkat kedua tangannya ya, wa kabbara dan bertakbir, wa raka'a dan beliau ruku ya. Ini namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Jadi beliau angkat kedua tangannya, kemudian bertakbir, kemudian ruku. Kemudian beliau Syekh di sini gambarkan bagaimana sifat rukuknya Nabi. Wa kana yad'u kafaihi ala rukbatayhi. Beliau biasa meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Jadi di lutut, kedua tangan. Wa yufriju baina asabihi, dan beliau merenggangkan antara jari-jarinya. Jadi tidak digenggam tapi direnggangkan jari-jarinya. Wa yumakkinu yadayhi min rukbatayhi, dan beliau mengencangkan
ya, mengokohkan kedua tangannya di lututnya, ka'annahu qabidun alaihi, seolah-olah beliau mencengkeram kedua lututnya. Wa kana yujafi mirfaqaihi an jambi. Kemudian beliau merenggangkan sikunya dari lambungnya. Jadi dijauhkan, ya, tidak didekatkan, tidak ditempelkan siku kita ke perut, tapi merenggang. Wa yabsutu dhahrahu wa yusawwihi. Dan beliau menghamparkan, meluruskan punggungnya, ya, meluruskan punggung beliau. Hatta law subba alaihi alma, sampai-sampai seandainya ditumpahkan di atas punggung beliau itu air, lastaqarra, maka benar-benar air tersebut tidak akan mengalir, diam, karena saking lurusnya punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku'. Ini tentu bagi, ya, jika mampu, ya, karena ada orang yang memang tulang punggungnya itu tidak lurus, ya. Kalau mungkin bahasa kita bongkok mungkin, ya, afwan. Ketika dia ruku, walaupun dia berusaha meluruskan, tetap tidak lurus karena ya itu memang bawaan seperti itu. Tentu jika, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Intinya diluruskan, ya, kita berusaha meluruskan punggung kita ketika ruku. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi, dan beliau itu tumakninah, tenang dalam rukuknya, tenang dalam rukuknya. Wa yaqul, dan beliau membaca subhana rabbiyal azim thalathan, subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku dan yang maha agung, 3 kali. Wa kana yaqulu fi hadzal rukni, dan beliau biasa membaca dalam rukun ini, yaitu ketika ruku, anwa'an, bermacam-macam, minal adhkar, bermacam-macam dari zikir-zikir, wal ad'iyah, dan doa-doa. Taratan bihadza, terkadang dengan doa yang satu, wa taratan bihadza, terkadang dengan doa dan zikir yang lain. Itu jadi macam-macam bacaan rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi kita usahakan bisa menghafal semuanya, ya, agar bisa kita amalkan. Jangan seumur hidup puluhan tahun sholat, rukuknya cuma baca subhana rabbiyal azim, cuma itu yang dihafal. Dan pendek-pendek doanya, insyaallah mudah untuk kita hafal. Wa kana yanha an qiraatil qur'ani fi ruku'i was sujud, dan beliau melarang membaca Al-Qur'an pada ruku' dan sujud. Jadi ketika ruku' dan sujud itu bukan tempatnya membaca Al-Qur'an. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Sudah tergambarkan bagaimana rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Kemudian lanjut setelah rukuk, tsumma kana, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu, mengangkat, ya, tulang punggungnya, ya, minar ruku'i, dari ruku', dalam keadaan qailan, dengan membaca sami'allahu liman hamidah, ya, Allah Maha mendengar bagi orang yang memujinya. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidal, dan beliau biasa mengangkat kedua tangannya ketika i'tidal ini, ketika bangkit dari rukuk beliau angkat kedua tangannya. Wa yaqulu wa huwa qa'imun, dan beliau membaca ketika sudah berdiri, Rabbana walakal hamd. Jadi ucapan sami'allahu liman hamidah ketika bangkit, sedang perjalanan bangkit dari rukuk, sami'allahu liman hamidah. Kemudian setelah berdiri tegak sempurna membaca Rabbana walakal hamd. Wa kana taratan yazidu ala dzalik, dan terkadang beliau menambah dari bacaan tersebut, dari bacaan Rabbana walakal hamd. Terkadang beliau baca, ya, zikir-zikir yang lain selain itu. Nah, ini, ya, i'tidal. Kemudian beranjak kepada gerakan yang berikut, ya. Tsumma kana yukabbiru wa yuhwi sajidan. Kemudian beliau bertakbir dan beliau turun untuk sujud. Wa yada'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi, dan ketika sujud itu beliau meletakkan kedua tangan beliau di tanah sebelum
lutut. Jadi ini yang dikuatkan oleh Syekh di sini. Ketika turun sujud, tangan lebih dulu baru lutut. Wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma, dan beliau bertumpuk di atas dengan kedua telapak tangannya dan merenggangkannya, ya, dan yabsutuhuma, ya, diratakan begini, tidak digenggam begini, ya, yabsutuhuma, dibuka. Jadi tangan ketika sujud, kedua tangan telapak tangan beliau ini dibuka begini, yabsutuhuma, direnggangkan, ya, tidak kepal, tidak. Wa yadhummu asabi'ahuma, dan beliau menggabungkan jari-jarinya. Jadi telapak tangannya dibuka dan jari-jarinya digabungkan begini. Jadi tidak begini, tapi begini. Wa yuwajjihuhuma qiblal qiblah, dan mengarahkan jari-jarinya itu ke arah kiblat. Jadi diarahkan ke arah kiblat. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi wa ahyanan hadwa udhunaihi, dan beliau menjadikan kedua telapak tangan itu sejajar dengan pundaknya ketika sujud. Wa ahyanan, dan terkadang sejajar dengan kedua telinga beliau. Jadi terkadang sejajar pundak ketika sujud, terkadang sejajar telinga. Wa yumakkinu anfahu, dan beliau mengokohkan hidung beliau, wajab hatahu, dan jidat, ya, jidat. Kalau bahasa kita ini testa, jidat. Minal ard, ke bumi. Jadi ya kening lah kalau bahasa Indonesia yang itu kening, ya kan? Kening ini dan hidungnya itu ditempelkan ke bumi. Wa kana yaqul, dan beliau biasa mengucapkan dalam sujud ini, dan beliau bersabda, wa kana yaqul, dan beliau bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Ala jabhati wa asyara bi yadihi ala anfihi, beliau mengatakan di atas keningku, dan beliau menunjuk ke arah hidung. Berarti kening dan hidung, wajah. 1. Wal yadaini, dan kedua telapak tangan. Berarti berapa? 3. Wa rukbataini, dan di atas 2 lutut. Berapa? 5. Wa atrafil qadamaini, dan ujung-ujung kedua kaki. Berapa? 7. Pas. Itu anggota sujud 7 itu. Tidak boleh kurang salah satunya. Ya, bagi tentu orang yang mampu, ya, orang yang mampu. Ya, kalau orang yang tidak ada, misalnya tangannya cuma 1 misalnya, ya tentu ini kan di luar pembahasan, ya. Nah, tapi kalau dia, ya, tidak ada penghalang bagi dia untuk meletakkan 7 anggota sujud ini ke tanah, maka wajib, ya, wajib. Kalau dia kurang salah satunya, maka tidak sah, sujudnya tidak sah. Saya pernah lihat orang sujud, tapi sholat sunnah sih, dia sholat sunnah. Pas saya di belakangnya, dia sujud, jadi belakang kakinya dia kasih bakunai begini. Sebakunai begini. Ya, atau tak angka. Dia sujud mungkin pas lututnya sujud begini, dia kaki tak angka. Begitu. Habis sholat anak tegur. Oh, ternyata dia kayak enggak sadar. Dia tahu secara ilmu harus nempel, tapi seperti enggak sadar begitu, Dang. Mungkin so terbiasa ketika sujud DP kaki otomatis tak angka. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada penghalang yang memberatkan kita untuk melakukannya, maka wajib kita letakkan 7 anggota sujud. Wa kana yaqul, dan beliau biasa membaca dan beliau juga bersabda, la sholata liman lam yusibu anfahu minal ardi ma yusibul jabin. Tidak ada solat bagi orang yang tidak menegakkan hidungnya di tanah sebagaimana dia menegakkan keningnya, ubun-ubunnya. Ini ubun-ubun, ya. Itu. Jadi wajib.
Wa kana yatma'innu fi sujudih, dan beliau adalah tenang dalam sujudnya, ya, tuma'ninah. Wa yaqul, dan beliau membaca dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku al-a'la, yang maha tinggi. Salasan, 3 kali. Wa kana yaqulu anwa'an minal azkari wal adhiyah, dan beliau biasa membaca bermacam-macam zikir-zikir dan doa-doa dalam sujud. Taratan hadza, terkadang yang ini, wa taratan hadza, terkadang yang lain. Wa kana ya'muru bil ijtihad wal iktsari min ad-du'ai fi hadzal rukni, dan beliau memerintahkan untuk ijtihad bersungguh-sungguh dan memperbanyak doa pada rukun ini. Itu pada apa? Ketika sujud. Ya, karena ini keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperintahkan untuk memperbanyak doa dan sungguh-sungguh, ya. Tentu dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara durasi rukun-rukun tadi, ya. Jangan karena ya sujudnya lama sekali, ya, sementara rukuknya, ya, berdirinya, rukuknya dan yang lainnya, ya, ringkas. Kemudian sujudnya lama sekali. Jadi memperbanyak doa di sini tetap memperhatikan durasinya, karena durasinya Nabi SAW dalam setiap rukun itu hampir-hampir sama, ya, hampir-hampir sama. Nah, titik sampai di situ tentang sujud. Ya, kemudian tadi merenggangkan tangan ketika sujud, ya, menjauhkan siku dari tulang sulbi ini, ya. Tulang sulbi itu, tulang rusuk dijauhkan kan ketika sujud. Itu ketika kita sholat sendirian atau jadi imam. Nah, kalau kita sholat bersama jamaah jadi makmum, ya, di belakang bersama orang-orang, tidak boleh, nanti mengganggu dan menyakiti orang, tidak boleh. Jadi ditempelkan, dirapatkan ketika kita menjadi makmum, ya, kecuali ketika jadi imam atau kita sholat sendiri. Nah, kemudian beliau tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu. Nah, bangkit dari sujud. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud, mukabbiran, dalam keadaan bertakbir. Tsumma yafrushu rijlahu al-yusra. Kemudian beliau membentangkan kaki kirinya, ya, fayaqudu 'alaiha, dan duduk di atas kaki kirinya mutma'innan, secara tenang. Wa kana yansubu rijlahu al-yumna, dan beliau menegakkan kakinya yang kanan, tadi yang kiri, ya. Saya ulang, beliau membentangkan kakinya yang kiri dan duduk di atas, ya, kaki kiri tersebut dalam keadaan tenang. Dan beliau menegakkan kaki kanannya, ya. Wa yastaqbilu bi asabiha al-qiblah, dan menghadapkan ujung-ujung jari kaki kanan ke arah kiblat, ya. Ini namanya duduk apa? Iftirash, ya, duduk iftirash. Duduk di tasyahud awal, seperti duduk di tasyahud awal begitu, atau duduk di antara dua sujud dengan cara duduk iftirash, duduk di atas, ya, kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Wa kana yaqul, dan beliau membaca doa dalam duduk antara dua sujud ini, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan rahmatilah aku, wajmurni, dan cukupkanlah aku, warfa'ni, dan angkatlah derajatku, wahdini, dan berilah petunjuk padaku, wa'afini, dan berikanlah keselamatan kepadaku, warzuqni, dan berikanlah rezeki kepadaku. Nah, ini doa antara dua sujud yang Masya Allah doa ini, ya, subhanallah, kandungannya, yes, kalau Allah kabulkan doa ini, ya, itu sudah cukup bagi kita. Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, itu sudah permintaan dunia akhirat, ya. Doa antara dua sujud ini saja kalau Allah kabulkan, ya, Masya Allah, maka kita baca dengan penuh penghayatan, dengan khusyuk,
dengan benar-benar mengharapkan apa yang kita minta, begitu. Jangan hanya karena ini sudah sering kita baca tiap hari ketika di antara dua sujud, cuma lewat begitu saja, tidak ada lagi penghayatan. Benar-benar minta dengan serius ya, dengan khusyuk. Jangan hanya sekedar menjadi adat kebiasaan ya, menjadi lalai ya. Allahumma ghfirli, dalam sebuah lafaz bisa dengan Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Kita baca dengan penuh penghayatan. Itu doa beliau. Tsumma yukabbiru, kemudian beliau bertakbir lagi, wa yasjudu sajdatan tsaniyata. Beliau setelah itu bertakbir dan sujud yang kedua. Kal ula, seperti yang pertama tadi DP bentuk sujud. Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran, kemudian dari sujud kedua beliau mengangkat mengangkat kepalanya dalam keadaan bertakbir. Tsumma yastawi qa'idan, kemudian beliau duduk lagi ya, tidak langsung berdiri ya, dari sujud kedua mengangkat kepala, kemudian yastawi qa'idan, duduk lagi ya, ala rijlihi al-yusra mu'tadilan, seperti tadi, seperti duduk antara dua sujud ya, duduk iftirash. Hatta yarji'a kullu 'adhamin ila mawdi'i, sampai semua ya tulang itu kembali ke tempatnya. Artinya benar-benar duduk dalam keadaan ya tegak duduknya ya, jadi tidak langsung berdiri. Ini yang dikenal dengan nama apa? Duduk istirahat. Jadi tidak langsung bangkit. Tsumma yanhadhu mu'tamidan, kemudian beliau bangkit mu'tamidan dengan bertumpu alal ardi, pada bumi ya, ila raq'atis tsaniyah, pada rakaat menuju rakaat kedua. Itu. Jadi bangkit dengan bertumpu pada bumi, tangannya dengan tangannya, dan ya menuju rakaat kedua. Nah, ini tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu rakaat selesai seperti itu. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu li tasyahhud ba'dal faragh min raka'ati tsaniyati. Kemudian beliau tunggu, kita lewat tadi ya. Wa kana yasna'u, dan beliau melakukan fiha, pada rakaat kedua, mislama yasna'u fil ula, seperti apa yang beliau lakukan pada rakaat pertama, jadi sama. Illa annahu kana yaj'aluha aqsaru minal ula, kecuali beliau menjadikan rakaat yang kedua ini lebih pendek dari rakaat yang pertama. Jadi semua perbuatannya sama, cuman durasinya rakaat yang kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu, duduk li tasyahhud, untuk tasyahud ba'dal faradhi minar raka'atis tsaniyah, setelah selesai rakaat yang kedua. Jadi duduk tasyahud al-awwal. Fa idza kana sholatu raka'ataini jalasa muftarishan. Kalau salatnya salat yang 2 rakaat ya, beliau duduk muftarishan, duduk iftirash. Kama kana yajlisu baina sajdataini, sebagaimana beliau duduk di antara 2 sujud ya. Jadi kalau sholatnya cuma 2 rakaat, beliau duduk di tasyahud akhir, berarti dengan duduk apa? Iftirash, seperti duduk di antara 2 sujud, berarti seperti sholat subuh. Jadi di tasyahud di akhir, duduk akhir sholat subuh, kata Syekh di sini, beliau duduknya duduk iftirash, duduk seperti duduk antara 2 sujud, tidak duduk tawarruk ya. Kalau sholatnya cuma 2 rakaat, berarti sholat subuh atau sholat sunnah semua sholat sunnah, rata-rata sholat sunnah 2 rakaat. Nah itu beliau duduknya iftirash, seperti duduk ketika antara 2 sujud. Wa kadzalika yajlisu fi tasyahhud al-awwal, demikian juga beliau ketika duduk dalam tasyahud awal, minat thulutsiyati war rubaiyah, dari sholat yang 3 rakaat dan sholat 4 rakaat.
Ya, jadi duduk tasyahud awal pada salat yang 3 rakaat dan 4 rakaat dengan duduk iftirash. Wa kana idza qa'ada fi tasyahhud wada'a kaffaihi al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Dan beliau ketika duduk, ya duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan dan meletakkan ya telapak tangannya yang kiri di atas pahanya yang kiri. Wa kana yabsatur yusra, ya. Dan beliau membentangkan telapak tangan yang kiri yang ada di atas kaki paha kiri. Wa yaqbidu al-yumna, dan menggenggam ya telapak tangannya yang kanan yang ada di atas paha kanan. Wa yushiru bisababah wa yarmi bi basarihi ilaiha, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan melemparkan pandangannya ke jari telunjuknya. Ketika Nabi duduk tasyahud, baik awal maupun akhir, pandangan beliau ketika ya berisyarat dengan jari, beliau memandang ke jarinya. Wa kana idza rafa'a asabi'ahu, dan beliau jika mengangkat ya jarinya, yuharrikuha, beliau gerak-gerakkan, ya beliau menggerak-gerakkan jarinya. Wa yad'u biha, dan beliau berdoa. Wa yaqul, dan beliau bersabda, la hiya asyadu ala syaitan minal hadid, ya ini as-sababah. Kata beliau, ya, jari ini, dia itu maksudnya jari tadi itu asyadu ala syaitan, lebih berat bagi syaitan daripada besi. Itu maksudnya sababah, jari telunjuk tadi. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Kemudian beliau biasa membaca di setiap 2 rakaat at-tahiyyah, ya. Wa kana yusalli ala nafsihi, ya. At-tahiyyah itu at-tahiyatul lillah wa shalawatu wa thayyibat, itu bacaannya. Beliau baca di setiap ya 2 rakaat. Wa kana yusalli ala nafsihi, dan beliau berselawat bagi dirinya sendiri fi tasyahud al-awwal, ya, wa ghairihi, dan beliau berselawat pada dirinya pada tasyahud awal, ya, dan tasyahud yang akhir. Ya, jadi di sini Syekh menguatkan salawat itu juga ada pada tasyahud awal. Ya, sekali lagi ini ada khilaf, sebagian ulama mengatakan ya salawat itu hanya pada tasyahud akhir. Kalau yang dikuatkan penulis Al-Wajiz, ya salawat itu disyariatkan pada tasyahud awal dan akhir, ya. Wa syara'a dzalika li ummati, dan beliau mensyariatkan itu pada umatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi adiyatin mutanawwi'atin, dan beliau pada salatnya berdoa dalam salatnya dengan doa yang bermacam-macam, ya, ketika selesai salawat, ya. Setelah selesai bersalawat, sebelum salam beliau berdoa dengan doa yang bermacam-macam. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi, kemudian setelah beliau berdoa, setelah tasyahud, kemudian salawat, kemudian berdoa, kemudian beliau salam an yaminihi, ke arah kanan, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, wa an yasarihi kadzalik, dan juga ke arah kiri seperti itu juga, assalamualaikum warahmatullahi. Wa kana ahyanan yazidu fi taslimati al-ula wa barakatuhu, dan terkadang beliau juga menambah pada salam yang pertama yang ke arah kanan dengan apa? Wa barakatuhu. Jadi ketika ke kanan terkadang beliau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ke kiri assalamualaikum warahmatullahi, begitu. Nah, selesai, inilah ya tata cara sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir, secara umum, secara global. Karena beliau tidak menyebutkan di sini apa dalilnya masing-masing. Beliau hanya menceritakan dari awal dulu sampai akhir bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang beliau kuatkan, itu sesuai dengan pendapat yang dikuatkan oleh penulis di sini rahimahullahu taala. Sudah waktu ya, setengah jam. Nah, sekarang kita lanjut pada
arkanus shalah, rukun salat. Arkanus shalah, rukun salat. Lis salati faraidu wa arkan. Bagi salat itu ada rukun-rukunnya, ya. Ada kewajiban-kewajiban, ya, dan ada rukun-rukunnya. Tatarakkabu minha, yang tersusun dari rukun-rukun dan wajib-wajib tersebut, fardu-fardu tersebut, haqiqatuha, hakikat salat. Ya. Jadi rukun salat itu ya ibadah salat itu sendiri, itulah rukun salat. Ya, rukun itu di dalam ibadah. Kalau syarat kemarin di luar. Kalau rukun di dalam ibadah, ya ibadah itu sendirilah rukunnya. Ya. Hatta idza takhallafa fardun minha la tatahaqqaqu wa la yu'taddu biha syar'an. Kalau seandainya ya hilang atau terlewatkan atau ketinggalan fardun, salah satu dari fardu di antara fardu-fardu atau rukun-rukun tersebut, la tatahaqqaqu wa la yu'tadu biha syar'an, tidak terjadi salat, ya, tidak terwujud salat dan tidak dianggap secara syar'i. Jadi kalau rukunnya hilang, maka salat itu tidak dianggap tidak terwujud, tidak ada wujudnya, dan tidak dianggap secara syar'i. Walaupun orang yang melakukannya menganggap ini sudah sah, tapi kalau pada kenyataannya ada rukun yang tidak dia kerjakan, maka itu tidak dianggap secara syar'i. Wa hadhil arkan hiya, dan rukun-rukun ini dia adalah yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir ya yang di awal tadi, takbir pengharaman. Ya. Kenapa dinamakan takbir pengharaman? Ya karena setelah takbir ini orang itu dianggap telah masuk dalam sholat dan dia haram melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan sholat dia. Dalilnya dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini beliau mulai sebutkan dalil-dalil. Kalau yang tadi kan tidak secara global. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Kunci salat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan pengharam salat itu adalah takbir. Jadi ketika sudah takbir, sudah haram, ada perbuatan-perbuatan yang diharamkan yang kita lakukan, seperti berbicara di luar ucapan salat, atau makan minum, atau tertawa, yaitu pada dasarnya mubah ketika di luar salat. Jadi ketika sudah takbir itu sudah menjadi haram. Wa tahliluha, dan penghalalnya adalah taslim, salam. Itu kuncinya. Ya, di awal di akhir. Itu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang buruk salatnya, idza qumta ila shalah fakabbir, kalau kamu berdiri untuk salat fakabbir, maka bertakbirlah. Jadi takbiratul ihram itu rukun yang pertama. Bahkan ini rukun yang sangat besar. Ya, seandainya orang salat dan dia tidak mengucapkan takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah, seluruh salatnya harus diulang dari awal. Ya, khusus takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan itu bukan rukun. Jadi ketika antum masuk terus Allahu Akbar, langsung antum meletakkan tangan di dada, itu sah. Itu sah. Yang dimaksud takbiratul ihram itu ucapan takbir di awal itu. Ya, ucapan Allahu Akbar. Karena ketika dia tidak mengucapkan takbiratul ihram, berarti pada dasarnya dia belum masuk dalam salat kan? Dia sudah salat 4 rakaat, salam. Ya, dia salam. Terus dia ingat ternyata tadi dia tidak takbiratul ihram. Dia berdiri langsung begini tanpa mengucapkan apa-apa, terus langsung baca Al-Fatihah misalnya. Ketika dia sholat terus dia salam dalam keadaan begitu, maka dia wajib ulang sholatnya dari rakaat awal sampai akhir, ya, wajib. Itu khusus takbiratul ihram. Baik. Yang kedua,
Kemudian rukun yang kedua, al-qiyamu fil fardhi lil qadiri alaihi, berdiri dalam salat fardu bagi orang yang mampu tentunya, ya. Itu adalah rukun. Dan ini kata beliau dalam salat fardu. Ya, kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya dalam bab syarat-syarat salat ketika membahas tentang menghadap ke arah kiblat. Ya, di situ disebutkan bahwasanya Nabi SAW kalau sholat sunnah biasa sholat di atas kendaraan beliau, dan tentu dalam keadaan duduk kalau sholat sunnah. Maka di sini beliau mengatakan berdiri itu dalam sholat fardu, itu yang rukun dalam sholat fardu bagi orang yang mampu tentu. Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah qanitin, dalam keadaan yang tenang, yang khusyuk. Ini qumu adalah fiil apa? Fiil apa qumu? Fil amr, ya, fil amr. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'iman, dan beliau biasa salat berdiri. Wa amara bidzalika Imran bin Husain, dan beliau memerintahkan hal tersebut kepada Imran bin Husain. Beliau bersabda kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu maka duduk. Itu kalau tidak mampu. Fa illam tastati' fa 'ala jambi. Ya, fa 'ala jambi. Dan apabila tidak mampu duduk maka dalam keadaan salatlah dari atas rusukmu atau lambungmu. Maksudnya dalam keadaan berbaring itu. Itu kalau tidak mampu. Tapi selama dia mampu, kalau salatnya salat wajib maka berdiri. Terkadang wallahu alam ya, di masjid-masjid ada yang disediakan masjid untuk disediakan kursi untuk duduk kalau sholat. Tapi orangnya jalan dari rumah dari rumah dia jalan kaki sehat-sehat sampai di masjid duduk, ya, sholat jamaah. Bagaimana? Kalau jalan mampu, apakah ada keadaan begitu? Ya bisa jadi mungkin ada. Secara kedokteran dia mampu berjalan, tapi kalau berdiri tidak mampu. Terkadang ya, karena dia berpikir begitu. Bagaimana ini ya? Apa dia ini dari rumah jalannya biasa aja, nggak dipapah apa orang biasa. Namanya sudah sepuh, sudah tua tapi berjalan. Terus begitu sampai langsung duduk, langsung sholat di belakang imam. Ya. Kalau dia alasan dia tidak mampu rukuk dan sujud, maka yang benar adalah dia berdiri dulu. Takbiratul ihram berdiri. Ya, kan bisa. Berjalan bisa kok. Tapi bagaimana berdiri tidak bisa? Berdiri, Allahu Akbar. Kalau di tengah imam membaca terus tidak mampu baru duduk. Jadi jangan langsung duduk sementara dia berjalan dari rumah mampu. Ini anak berusaha memikirkan kok bagaimana itu. Apakah ada orang yang mampu berjalan tapi tidak mampu berdiri? Yang dokter yang itu coba jelaskan, apakah ada seperti itu? Ya, kalau dia tidak mampu ruku, ada kan orang mungkin punggungnya ruku sakit kan, sujud, maka ketika ruku dan sujud ya itu dia cukup duduk, dia boleh duduk. Ya, dia berdiri dulu, ketika ruku dia duduk terus ya. Kalau tidak mampu. Ya. Banyak itu. Jalan dari rumah sehat sampai masjid langsung duduk. Nabi perintahkan sholli qa'iman, salat dalam keadaan berdiri kata Nabi. Kalau enggak mampu baru duduk, kalau enggak mampu baru berbaring, itu. Nah, itu rukun kedua. Rukun ketiga, as-salits, yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah fi kulli raq'atin, di setiap rakaat. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ya pembuka Alkitab, yaitu Al-Fatihah. Wa qad amara, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan orang yang buruk salatnya bil qiraah, untuk membaca. Ya, tsumma qala, dan beliau bersabda kepada orang tersebut, tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Lakukanlah hal tersebut, yaitu membaca Al-Fatihah pada salatmu semuanya. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu rukun, ya, rukun salat, tidak boleh ditinggalkan, baik sengaja atau tidak sengaja, ya. Baik sengaja atau tidak sengaja.
Kalau orang meninggalkannya secara sengaja ya langsung batal sholatnya. Kalau tidak sengaja maka nanti ada penjelasan ketika kita membahas tentang lupa dalam sholat itu nanti. Baik. Rukun sholat yang berikut, yang ke berapa tadi? Sekarang keempat dan kelima. Ar-ruku'u, Anda baca saja ya. So, tinggal 15 menit kita usahakan bisa. Yang keempat dan kelima, ar-ruku'u wa tuma'ninatu fihi. Yang keempat ruku' dan yang kelima tuma'ninah, tenang dalam ruku'. Jadi tuma'ninah ini rukun sholat, ya rukun sholat. Tenang ya dalam keadaan ruku'. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu rku'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Itu. Jadi itu wajib rukuk dan tumakninah, yang tenang dalam rukuk. Bagaimana batasan tumakninah? Bagaimana seorang itu dikatakan telah tumakninah dalam rukuk? Ya ada macam-macam batasan yang diberikan oleh para ulama. Ya kan tentu untuk membatasi dengan waktu tidak bisa ya. Apakah 5 detik atau 15 detik atau berapa detik? Tapi ada batasan yang dikatakan oleh para ulama. Dikatakan seorang itu tumakninah dalam ruku atau dalam rukun yang lain adalah ketika dia bisa membaca zikir dalam ruku tersebut minimal 1 kali dalam keadaan benar-benar sedang ruku. Begitu. Jadi dianggap tumakninah ketika seorang itu bisa membaca tumakninah dalam ruku, bisa membaca zikir ruku minimal 1 kali dalam keadaan benar-benar ruku. Bukan bacanya dalam keadaan sedang naik begini atau ya dalam keadaan benar-benar dia sudah ruku, kemudian dia bisa baca zikir dalam ruku minimal 1 kali. Misalnya subhana rabbiyal azim. Nah, itu sudah dikatakan tumakninah. Ya. Dia ruku subhana rabbiyal azim, terus dia bangkit. Nah, itu batasan tumakninah yang paling apa? Paling minimalis. Paling minimalis. Dan kita sekarang kalau ibadah pilih yang minimalis. Kalau dunia pilih yang apa? Maksimal. Yang paling maksimal kalau dunia. Kalau ibadah minimalis. Ya sudah, saya kan sudah baca subhana rabbil azim, cukup kok, sah kok salat saya. Nah, tapi itu kadar minimalis. Kalau kita contoh ya dunia, antum kalau mau cari tempat makan, cari yang minimalis atau yang maksimalis? Yang maksimal, yang paling enak, yang paling murah. Maksimal. Tidak pernah antum berprinsip yang penting kenyang, makan di situ, yang penting kan kenyang. Tidak. Antum akan cari sah kenyangnya, tenang hatinya, enak rasanya. Itu kalau makan. Padahal cuma mau jadi apa? Kita kalau makan, maksudnya antum coba masuk rumah makan, terus ternyata tidak enak. Antum makan. Kenyang tidak? Kenyang, sama-sama kenyang. Antum makan tempe dengan sate sama-sama kenyang. Tapi besok antum pasti nggak mau balik. Karena yang antum cari bukan sekedar kenyang, tapi kenyang dan enak. Itulah kita kalau dunia. Kalau ibadah, cari yang penting apa? Sah. Sudah sah kok. Tidak mau yang maksimalis. Itu. Jadi ini tanbih bagi kita semua, bagi saya juga ya. Jadi itu batasan tumakninah tadi, itu yang paling minimal. Ya, kalau kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa detik itu? 30 detik. Terkadang kita rasa lama, subhanallah. Cuma baca itu 3 kali. Terkadang rasanya lama. Nah, jadi ini. Nah, ini nasihat bagi kita semua. Saya sholat di belakang imam, ya, di luar ya. Insyaallah bukan yang di sini. Kalau imam-imam di sini, masya Allah, ya, tumakninah, ya. Waktu tarawih dahulu, masya Allah, alhamdulillah.
Saya tidak pernah bisa menyelesaikan Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, tidak pernah bisa kalau imam itu. Selama saya sholat di belakang dia, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, baru 1 kali dia sudah bangkit. Berarti dia lebih pendek dari itu, secara logika begitu. Paling 1 kali selesai. Makanya saya kalau di belakang dia, saya batasi Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Yang penting 3 kali. Jadi itu. Jadi ini jadi tanbih bagi kita ya, usahakan tidak sampai 30 detik, bahkan 15 detik tidak sampai. Kemudian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang jelek salatnya, "Tsumarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah kamu sampai engkau tenang dalam rukuk. Kemudian yang ke-6 dan ke-7, al-i'tidal ba'da ruku'i wa tuma'ninatu fihi. Bangkit dari rukuk dan tenang di dalamnya. Jadi i'tidal. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatu la yuqimu rajulu fiha sulbahu fi ruku'i was sujud. Tidak cukup, tidak sah salat ya, yang mana seorang laki-laki tidak meluruskan ya dalam salat tersebut rusuknya dalam rukuk dan sujud. Artinya tidak tuma'ninah. Kata Nabi tidak sah salatnya, tidak cukup. Dan bersabda Nabi kepada orang yang buruk salatnya, "Tsumarfa hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian bangkitlah sampai engkau lurus dalam keadaan berdiri ya. Itu jadi i'tidal. Bangkit dari rukuk. Dan dalam i'tidal ini ada doa-doa, ada bacaan-bacaan juga yang kita diperintahkan untuk ya tuma'nina di situ. Ya, kita diperintahkan untuk tuma'nina. Nah, terkadang bangkit dari rukuk ini terkadang ya sebagian itu kita cepat. Padahal kita baca di situ ada doa-doa bermacam-macam yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hanya membatasi dengan ucapan Rabbana walakal hamd. Boleh ditambah dengan doa yang lain di dalam keadaan berdiri. Kemudian yang ke-8 dan ke-9, rukun yang ke-8 dan ke-9, as-sujudu wa tuma'ninatu fihi, sujud dan tenang di dalamnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi, wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kalian. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk salatnya, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sampai tenang sujudnya, dan duduklah sampai engkau tenang dalam duduk, dan sujudlah yang kedua sampai engkau tenang dalam sujud. Anggota sujud yang sudah dibahas tadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, yang maknanya aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Di atas kening dan hidung, beliau mengisyaratkan ke hidung, kemudian di atas kedua telapak tangan, kemudian di atas 2 lutut, kemudian di atas ujung-ujung kedua kaki. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yusibu anfahu minal ardi ma yusibu jabinuhu. Tidak ada solat bagi orang yang tidak menegakkan hidungnya di tanah sebagaimana dia menegakkan keningnya. Nah, ini diperhatikan. Terkadang kita sujud, hidung kita terangkat, cuma kening, ya ubun-ubun yang menempel di tanah. Ini perhatikan. Jadi hidung harus cium ya, maksudnya tersentuh ke tanah. Kemudian yang berikut, yang ke-10 dan ke-11, al-julusu baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi. Duduk di antara 2 sujud, ini juga rukun, dan tenang di dalamnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tadi, ya tidak cukup salat bagi orang yang tidak meluruskan rusuknya di rukuk dan sujud. Maksudnya tidak tuma'ninah. Dan perintah beliau kepada orang yang buruk salatnya pada hal tersebut kama marofi sujud, sebagaimana yang telah berlalu dalam sujud. Kemudian ya dalam duduk di antara 2 sujud juga ada doa-doa tadi yang sudah kita baca ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni.
Ada yang lebih pendek cuma Rabbik firli boleh ya. Kemudian yang ke-10 dan yang ke-12 At-tasyahudul akhir. Tasyahud akhir itu rukun ya. Yang rukun adalah tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Jadi yang rukun adalah tasyahud akhir. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan kunna naqulu qabla ayyuf rada alaina at-tasyahhuda assalamu ala Allah assalamu ala Jibril wa Mikail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu hakadha walakin qulu at-tahiyatu lillah, dan seterusnya. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan dahulu kami membaca ya dalam tasyahud itu sebelum diwajibkan atas kami tasyahud, itu assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah dan keselamatan atas Jibril dan Mikail. Maka Nabi SAW bersabda, la taqulu hakadha, jangan kalian bilang seperti itu. Tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah ya, karena Allah as-salam, Allah lah sumber keselamatan. Bagaimana kita berdoa keselamatan atas Allah? Tidak boleh. Akan tapi kata Nabi, katakanlah at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat, dan seterusnya. Nah, kan di sini lihat kata Ibnu Mas'ud, dahulu kami mengatakan sebelum diwajibkan, difardukan tasyahud. Ya, berarti setelah itu nanti tasyahud menjadi apa? Fardu ya, menjadi rukun. Nah, di sini ada penjelasan beliau tentang bacaan tasyahud. Saya baca atau saya langsung terjemahkan saja. Ada faedah. Asahu sighati tasyahud, yang paling sahih bacaan tasyahud adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, telah mengajarkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan tasyahud. Ya, kedua telapak tanganku ada di antara kedua telapak tangan beliau. Ya, telapak tanganku ada di antara kedua telapak tangan beliau. Jadi beliau Nabi jepit begini telapak tangannya Ibnu Mas'ud. Ya, itu sebagaimana ketika Nabi akan mengajarkan Al-Quran kepada Ibnu Mas'ud. Ya. Apa yang Nabi baca, apa yang Nabi ajarkan kepada Ibnu Mas'ud, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kata penulis sigha atau ucapan tasyahud yang paling sahih ya. Ada faedah yang lain kata beliau, ucapan assalamu alayka, keselamatan atas engkau wahai Rasulullah, itu berkata Al-Hafidh dalam Fathul Bari, telah datang dari sebagian jalan hadis Ibnu Mas'ud. Ucapan ini adalah sebelum wafatnya Nabi SAW ya. Ucapan ini ada perubahan antara sebelum wafatnya Nabi dan setelah wafatnya Nabi SAW ya. Ada perubahan ya. Ketika Nabi belum wafat, di zamannya Nabi SAW, mereka mengucapkan dengan lafaz al-khitab ya, assalamu alayka, khitab kan, itu dhamir khitab. Assalamu alayka, ketika Nabi masih hidup, ketika Nabi masih berada di hadapan mereka, maka mereka mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi, keselamatan atasmu wahai sang Nabi. Wa amma ba'dahu, adapun setelah Nabi wafat, maka mereka mengucapkan lafaz tasyahud tadi assalamu alayka, itu mereka ganti dengan dhamir al-ghaib ya, dhamir ghaib, dengan dhamir apa? Orang ketiga ya, assalamu ala nabi ya. Jadi bukan lagi assalamu alayka, tapi assalamu ala nabi, keselamatan semoga tercurah atas nabi, begitu. Tidak lagi pakai dhamir khitab kaf ya. Ini kata siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala dalam Fathul Bari. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Albani ya. Di sini beliau membawakan perkataan Syekh Albani dan juga yang berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, intinya sahih ya dari perbuatan para sahabat. Ketika Nabi masih hidup, mereka mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu.
Ketika Nabi sudah meninggal, mereka mengatakan apa? Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, jadi tidak lagi pakai dhamir khitab, kaf itu, kaf khitab. Itu sahih dari para sahabat. Ini penjelasannya, silakan antum baca sendiri. Kemudian yang ke berapa? 13. Itu tasyahud ya, rukun. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud akhir. Yang merupakan rukun ke-13 adalah bersalawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir. Ya, itu rukun, ya. Berdasarkan hadis dari Fadalah bin Ubaid Al-Ansari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli. Nabi melihat seorang laki-laki yang dia salat. Lam yahmadillaha wa lam yumajjidhu. Laki-laki ini salat tidak memuji Allah, tidak mengagungkan Allah. Walam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan sarafu. Kemudian laki-laki itu ya selesai salatnya tanpa membaca tasyahud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajil hadza, cepat-cepat orang ini, ya ini terlalu tergesa-gesa. Fada'ahu, maka Nabi panggil orang tersebut, wa qala lahu, dan Nabi bersabda pada orang tersebut, wa li ghairihi, dan kepada para sahabat yang hadir, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih wa thanai alaihi. Jika salah seorang kalian salat, maka mulailah dengan memuji ya dan menyanjung Rabb-nya, ya. Kemudian berselawatlah kepadaku, walisalli alayya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u bima syaa. Kemudian setelah berselawat, dia hendaklah berdoa sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi Nabi panggil lagi orang tadi, ya, disuruh untuk berselawat kepada Nabi ke dalam salat. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, datang seorang laki-laki, sampai laki-laki ini duduk di hadapan Nabi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami berada di sisi Nabi. Kemudian berkata laki-laki ini, ya Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafnahu. Adapun mengucapkan salam kepada engkau, kami sudah tahu. Wa kaifa, ya, mengucapkan salam dalam tasyahud tadi, assalamu ala nabi, ya, dan seterusnya. Fa kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Lalu bagaimana cara kami berselawat kepada engkau kalau kami berselawat kepada engkau dalam salat kami? Ya, semoga Allah berselawat kepadamu. Maka Abu Mas'ud mengatakan, fasomata hatta ahbabna anna rajula lam yas'alhu. Setelah ditanya begitu, Nabi diam lama sampai kami berharap, berharap seandainya laki-laki tadi tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi diam. Ya, tsumma qala, kemudian setelah itu Nabi bersabda, idza antum shallaitum alayya, jika kalian berselawat kepadaku, faqulu, maka katakanlah, Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad, ya, sampai akhir hadis. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad, nabi yang ummi, dan kepada keluarga Muhammad. Nah, kemudian di sini Syekh mengatakan yang paling afdol sighah salawat, ucapan salawat kepada Nabi dalam salat adalah apa yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah, ya. Kami katakan, ya Rasulullah, sungguh kami tahu dan telah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam kepada engkau dalam salat. Ya, fa kaifas salatu, bagaimana dengan salawat? Kami bersalawat kepada engkau. Qala, maka Nabi bersabda, qulu, katakanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini ucapan salawat. Insyaallah kita ma'ruf, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, rukun yang ke-14, ya, assalam, ucapan salam, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahu sholati at-tuhur, kunci salat adalah bersuci, wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamnya adalah takbir, wa tahliluha at-taslim, dan penghalalnya adalah salam. Nah, ini 13 dari rukun 14 dari rukun salat. Sebagian ulama menambahkan yang ke-15, tertib berurut, ya, tertib sesuai dengan
bagaimana Nabi sholat, itu tertib. Tidak boleh rukuk dulu baru ya berdiri, atau sujud dulu baru rukuk. Ini tidak boleh. Naam, wallahu taala alam bisawab. Sudah jam lewat sedikit. Hal indakum soal? Maafi? Naam. Barakallahu fiik. Kalau kita niatkan itu untuk berdoa, maka insyaallah tidak mengapa. Karena qiraah yang dilarang itu qiraah kita membaca Al-Qur'an ya dalam niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita mengambil doa dari Al-Qur'an, maka insyaallah tidak mengapa. Seperti doa dari Al-Qur'an dalam sujud kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh. Nah. Bagaimana? Itu kan pakai lafal jamak. Naam biniat dalam lafaz yang lain dengan sigha mufrad. Ada niat itu kan tempatnya di hati. Dan hati kan hanya satu. Yang mohon penjelasannya tentang tidak bertentangan, karena amal-amal itu bergantung dengan niat-niatnya. Naam. Jadi amal-amal dengan sigha jamak kan Nabi al-a'mal, innamal a'mal kan? Amal itu dengan niat-niat begitu. Tidak masalah, tidak bertentangan. Hati itu cuma satu ya. Dan niat pun bisa bersamaan. Ketika antum ibadah mau sholat misalnya, ada itu namanya niatul amal, ada niatul al-ma'mulu lahu. Ada niat amal, ada niat untuk siapa amal itu dilakukan. Itu harus menghadirkan kan sama-sama. Dua-dua harus ada dalam hati antum ketika antum sholat. Ketika antum mau sholat zuhur, antum harus niatul amal. Niat mau sholat apa? Zuhur kah atau asar kah? Terus harus niat untuk siapa sholat tersebut? Untuk Allah. Itu sudah berapa? Sudah dua niat ya. Nah masalah. Itu. Atau karena atau penjelasannya untuk menyesuaikan dengan lafaz amal. Amal-amal itu tergantung niat-niat, kan begitu. Nah. Iya boleh kita berdoa di sujud terakhir, tapi seperti tadi durasinya ya disamakan dengan yang lain, jangan terlalu lama. Nah, kalau dia dawamkan, dia melakukan terus-menerus di semua sholatnya, dia sujud terakhir lama sekali, maka ini menyelisihi ya, khilaful aula, menyelisihi ya. Kalau selama sholat cuma di sujud terakhir, padahal kalau sujud itu kan diperintahkan apa? Umum, mau sujud terakhir, sujud kedua, sujud ketiga, terserah. Ya, tapi kalau kita mendawamkan hanya sujud terakhir, berarti kita mengkhususkan saja itu butuh dalil tersendiri berarti. Ya, maka kalau tidak ada dalilnya kita jangan lakukan hanya memperlama pada sujud terakhir. Seperti beliau tahu siapa imam yang di dekat rumah anak. Kalau sujud terakhir sampai sakit kepala anak. Memang apalagi kalau lagi beringus lama sekali, tapi cuma sujud terakhir. Ada juga tuh yang sebagian bapak-bapak yang berprotes beliau itu, dan itu terus-menerus lakukan seumur hidup beliau selama anak sholat di belakang beliau. Berarti butuh dalil tersendiri ini untuk mentakhsis. Kan dalilnya umum kan? Nabi suruh kita perbanyak doa dalam sujud, ya. Ya, bagaimana lafadznya? Paling dekat antara hamba dengan seorang hamba Allah dengan seorang hamba adalah ketika wa huwa sajid. Fa'aktsiru doa, maka perbanyaklah doa. Ini kan umum. Kalau kita mentakhsis, mengkhususkan, membawakan hadis ini pada sujud terakhir, berarti butuh dalil, butuh mengkhosisnya.
ya butuh yang mengtaksis hanya sujud terakhir. Ya, jadi kalau ini kita terus apalagi lama sujud terakhir sementara durasinya berbeda jauh sekali dengan rukun-rukun yang lain, maka ini butuh dalil tersendiri seperti itu. Jadi antum bisa ya. Dan paling bagus kalau antum sholat sunnah atau sholat malam ya seperti itu. Antum ya kalau sholat malam terserah. Antum rukuknya lama, sujudnya lama sekali itu. Kalau sholat malam kan sendiri. Baik. Terakhir. Assalamualaikum. Selama ini yang berbaca itu Assalamualaikum. Iya. Apa diperbolehkan? Insyaallah sah tetap salatnya. Naam, tetap. Iya. Asal. Tadi Anda sudah tidak baca, memang ada sinyalir dari Syekh Al-Albani menjelaskan bahwasanya hal itu tentu dari persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mengganti sighah khitab assalamualaikum dengan sighah ghaib ya assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada penjelasan seperti itu. Tapi kalau bilang sah, insyaallah sah salatnya, insyaallah sah. Tapi kalau para sahabat mereka mengganti dan kita mengikuti para salaf ya, kita ganti dengan ghaib saja. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena dhamir khitab itu ketika Nabi masih ada di hadapan mereka kan? Ya, ketika Nabi masih ada di hadapan mereka. Demikian, wallahu taala ambishawab. Akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.